warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Nur Hasanah. Baik, selamat menyaksikan. Ya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu, saya mau ada wawancara nih sebentar. Ibu kira-kira ada waktu nggak ya? Ada untuk apa? Untuk cek informasi apa aja. Oh, terima kasih Ibu atas waktunya Ibu ya. Siap. Iya Ibu. Kali ini kita akan bicara tentang pengambilan keputusan Ibu. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Kita ngobrol santai aja Ibu ya. Baik, yang pertama Ibu, pertanyaan pertama. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika dengan bujukan moral itu sama-sama kita itu tentang lingkungan sekolah itu. Iya. Kita fokuskan kepada lingkungan sekolah. Iya. Dilema etika yang ada di Pengauban 2 ya, atau di Pengauban di sekolah khusus atau semua Iya. ya, seluruh Iya. SD atau khusus Pengauban 2 aja. Ya, keputusan-keputusan yang Ibu ambil aja, walaupun pernah di Siap SD sini juga ya Bu ya. ya. Oke, untuk Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika itu dengan cara saya untuk mengidentifikasikan kasus tersebut, diidentifikasi dulu kasusnya tersebut ya. Apa yang harus dihadapi adalah dilema etika atau bujukan moral. Jadi kita harus identifikasi dulu mana yang termasuk dengan etika moral atau dilema moral, dilema etika atau bujukan moral. Itu harus diidentifikasi dan harus diketahui mana yang harus dijalankan dulu. Maksudnya kasus itu gimana, apa termasuk dilema etika atau bujukan moral. Terus dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan di kemudian waktu, di kemudian hari lagi ya, baik dan buruknya, serta siapa saja pihak yang akan merasakan dampak tersebut, pihak mana yang harus ikut disertakan dalam kasus tersebut, baik itu masyarakat atau orang tua murid atau gurunya, atau apakah harus dengan komite sekolah begitu. Ya, jadi harus diidentifikasi dulu mana termasuk dilema etika atau bujukan moral. Ya baik Ibu. Yang kedua itu, selama ini nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya Bu? Ya, benar. Iya, benar semua. Benar Iya. dari sisi mana benar? Iya, atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Kira-kira keputusan yang Ibu ambil tuh bagaimana caranya Ibu? Dalam mengambil keputusan terus karena sama-sama baik ya, dalam dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, biasanya saya akan melihat sejauh apa kepentingan tersebut. Terus apakah selaras dengan peraturan atau norma yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi harus lurus, terus harus sejauh mana kepentingan tersebut. Seberapa luas dampak pengaruh kebijakan tersebut bagi siswa dan guru, lalu bagaimana pengaruh kebijakan tersebut untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk itu kita dapat tergesa-gesa dalam memutuskannya, ya, tidak tergesa-gesa. Jadi kalau memutuskan sesuai itu dilihat dulu dampaknya itu, walaupun dampaknya baik, tapi kan kita kan punya planning terhadap kasus tersebut. Apakah kasus itu bisa
dimusyawarahkan atau bisa diambil keputusan oleh saya sendiri. Nah, jadi jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tersebut. Dilihat dampaknya Lihat dulu dampaknya ya, dulu, ada yang sebab lebih akibatnya, ya. jangka panjang pendeknya juga ya, Jangka Bu, ya. panjangnya gimana, jangka pendeknya yang menyangkut pada anak tersebut atau kasus tersebut. Iya, baik Ibu, luar biasa Ibu. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan Ibu, langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya, oke. Langkah-langkah yang biasa pun, yang pertama saya pun adalah mengumpulkan data dulu, dikumpulkan data tersebut, informasi baik dari luar atau dari apa itu kasusnya itu, kasus apa, misalnya kasus anak dalam kelas atau dalam sekolah itu sendiri atau dari keuangan atau apa itu. Langkah yang pertama itu saya butuhkan data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber agar tidak bersifat subjektif. Jadi jangan, supaya tidak harus transparansi kasus tersebut. Terus langkah kedua, tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Jadi kasus tersebut sudah dilakukan, tindakan apa saja yang saya lakukan ini ya. Misalnya tindakan apakah sesuai atau tidak dengan kasus tersebut. Jangan sampai kita melakukan tindakan itu melenceng dari jalur hukum, baik hukum di sekolah ataupun hukum dalam masyarakat gitu. Yang ketiga, melihat sejauh mana kepentingan tersebut sejalan atau bertentangan. Jadi jalur itu bertentangan tidak dengan pribadi kita, hukum kita, peraturan kita. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan jauh daripada hukum, baik hukum itu dalam sekolah atau dalam masyarakat. Yang langkah yang keempat, mempertimbangkan seberapa luas dampak atau pengaruh kebijakan tersebut bagi siswa, guru, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh kebijakan tersebut untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kita itu harus mengatur ya langkah-langkah prosedurnya. Apakah dalam jangka pendek itu pengaruhnya bagaimana dalam jangka pendek, dan juga kita harus juga berpikir apakah jangka panjangnya itu gimana. Apakah banyak dampaknya? Jangan memikirkan jangka pendeknya, harus juga dipikirkan jangka panjangnya tersebut. Ya, prosedurnya itu begitu. Baik Ibu, hal-hal apa saja sih yang selama ini dianggap efektif gitu Bu dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau efektif Apa ya. saja? Ya menurut saya sih yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah kita harus tahu terlebih dahulu ya akar permasalahannya. Jadi jangan kita mengambil suatu keputusan tidak tahu akar masalahnya, tidak tahu sebab musababnya. Iya, kita tahu dari sebelah pihak. Betul. Atau kita hanya tahu dari luarnya aja, tidak maksudnya dikontrol dulu, tidak selidiki dulu bagaimana kasus tersebut. Jadi begitu akar masalahnya yang kita gali gitu. Ya, telah melalui tahapan-tahapan yang benar dalam mendampingi dan mampu mengkomunikasikan dengan baik. Jadi ya harus digali dulu. Ya maksudnya akar masalahnya itu harus komunikasikan dulu dengan pihak mana yang harus yang terlibat itu, baik guru ataupun orang tua murid. Ya. Lalu hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan Ibu gitu ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika? Ya, tantangannya sih banyak ya kalau maksudnya kalau ada dilema ya, karena itu menuntut moral kita, menuntut attitude kita sebagai seorang kepala sekolah atau guru di lingkungan. Itu tantangannya banyak sebenarnya, tapi yang salah satunya yaitu ketika menghadapi situasi di mana sama-sama memiliki dampak. Jadi
yang berimbang, baik untuk waktu jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi tantangan itu sebenarnya ya, tantangan kita sebagai seorang kepala sekolah atau guru itu sangat gimana riskan ya dalam memutuskan sesuatu. Jadi melibatkan banyak orang, maksudnya gimana kasus tersebut, apakah gurunya bisa menguasai kasus tersebut. Jadi harus sama-sama tahu kasus tersebut itu dampak baiknya atau dampak buruknya. Itu tantangan yang paling besar itu seperti itu. Kita harus tahu karakternya dulu. Iya, karakter yang terlibat tersebut. Ya. Lalu apakah ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika, biasanya saya melihat situasi terlebih dahulu, dilihat dulu situasinya. Terus ketika suatu situasi bisa memberikan saya kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir dengan baik dan cepat, maka saya akan segera memutuskannya. Jadi kalau misalnya kasus itu sudah terlihat baik, bisa dimengerti oleh beberapa pihak, saya berani memutuskannya. Ya, langsung memutuskannya. Bisa langsung ya. Iya, kalau bisa langsung. Tapi kalau tidak bisa langsung, kita harus diprogramkan atau diplankan gimana caranya untuk memutuskan tersebut. Namun jika situasi untuk tidak mendukung atau tidak memungkinkan, data kuat belum saya miliki, jadi belum mempunyai data yang kuat belum saya miliki, maka keputusan akan saya tunda. Yang seperti ibu tadi katakan, kalau datanya tersebut masih tercecer atau masih belum valid, masih belum apa, tunda dulu nanti. Nah, kayak pertimbangan dulu, dipertimbangkan dulu lah. Jangan sampai kita memutuskan sebelah pihak tidak menerima dengan baik gitu, ada yang tersakiti gitu ya. Jadi harus valid dulu data-datanya, terus konsep-konsepnya juga ya, apa yang harus dipersiapkan. Terus akan saya mempertimbangkannya beberapa lama, saya bisa melalui prosedur atau tahapan penyelesaian dengan baik. Ya mungkin dijadwalkan ya. Kalau iya misalnya kalau data itu belum valid, terus apanya harus maksudnya harus diselesaikan masih belum bisa diselesaikan, putuskan itu ya mesti ada jadwal prosesnya. Baik ibu. Nah, lalu adakah seseorang gitu bu, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu gitu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak bu kira-kira? Ya. Seseorang atau ya, ketika ada seseorang ya, ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika, biasanya itu saya melihat situasi terlebih dahulu. Ya, ketika situasi bila memberikan saya kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir dengan baik dan cepat, maka saya akan memutuskannya. Namun jika jawabannya ya, kalau tidak bisa ya saya ambil misalnya dalam misalnya dilema etika itu murid mana yang harus kita hadapi, ya kita ambil wali kelasnya. Berarti yang bisa bantu ibu itu guru, orang tuanya juga, rekan sejawat. Atau misalnya kita tidak bisa, misalnya orang tua atau guru tidak bisa memutuskan keputusan, kita panggil juga, kan ada komite sekolah. Berarti yang bisa bantu ibu tuh komite sekolah juga bisa. Misalnya komite sekolah, saya tidak bisa memutuskan keputusan tersebut, kita bisa ke pengawas. Urutannya begitu. Jadi banyak ya yang bisa membantu ya bagaimana keputusan sesuai dengan ini ya.
Terakhir nih Bu, alhamdulillah dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan harus memperhatikan peraturan yang ada, dampak selanjutnya seperti apa, dan bagaimana keputusan yang saya buat bisa memanusiakan orang lain. Jadi dari pembelajaran apa yang ibu dapatkan dari setiap memutuskan mau dilema kasus atau moral gitu ya, bujukan moral ya, apa ya itunya tuh, pembelajarannya tuh kita harus hati-hati dalam memutuskan. Iya, hati-hati dalam memutuskan suatu keputusan, karena keputusan itu bisa membuat orang lain sakit hati atau bisa juga tidak senang kepada kita. Jadi untuk pembelajaran saya itu, setiap sesuatu keputusan atau saya tidak berani untuk mengambil keputusan manakala ada yang tidak suka. Jadi harus musyawarah. Pembelajarannya itu harus Intinya komunikasi. komunikasi. Ya, luar biasa Ibu. Banyak sekali nih pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari percakapan kita kali ini Ibu. Ya, Terima kasih sekali ilmunya. Ya. Luar biasa Ibu. Penjelasan Ibu barusan menginspirasi saya gitu ya. Barangkali nanti ada rezeki bisa belajar gitu untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu. Baik, itu saja Ibu, semoga sehat selalu Ibu. Makasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam Bukit. Iya, selamat pagi nih Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya Bapak, hari ini saya mau ngadain wawancara nih sama Bapak perihal tentang cara-cara Bapak dalam pengambilan keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kira-kira Bapak ada waktu dari hari ini? Oh boleh, mangga. Iya Bapak. Nanti ada beberapa pertanyaan Pak untuk tugas saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Mohon izinkan saya membacakannya Pak ya. Mangga, sok silakan. Wawancara yang pertama pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh, tentang identifikasi kasus ya. Iya. Biasanya dalam menghadapi kasus-kasus itu, pertama akan dilakukan terlebih dahulu mengidentifikasi atau memilah-milah kasus tersebut. Kira-kira kasus tersebut mengandung kepentingan umum atau pribadi. Kita bisa memilah-milah terlebih dahulu. Kalau misalnya masalah itu berkaitan dengan kepentingan pribadi atau bersifat individual, itu biasanya akan saya kesampingkan terlebih dahulu. Saya kesampingkan, dan yang diprioritaskan itu adalah memecahkan kasus yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Identifikasi Bapak jadi mendahulukan untuk kepentingan bersama ya Pak ya. Baik Bapak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar gitu, sama-sama benar, dan mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak? Kasusnya kira-kira sama-sama benar ya? Sama-sama benar Pak, namun Bapak harus memilih salah satunya. Ya, sudah seperti biasanya, walaupun kasus tersebut dianggapnya benar, itu akan terlebih dahulu akan saya melaksanakan klarifikasi atau memberikan konfirmasi. Ya, konfirmasi apakah kasus tersebut dianggap benar oleh pribadinya atau dianggap benar menurut pandangan orang lain.
sekiranya benar menurut pribadi itu belum tentu benar menurut orang lain. Jadi kira-kira walaupun dianggapnya kewajiban tersebut benar, itu belum tentu menurut orang lain itu dianggap benar. Jadi akan saya pilih permasalahan itu yang kira-kira menurut pribadi benar dan yang menurut orang lain juga benar. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkahnya itu bagaimana? Makanya ya, langkah-langkahnya pertama, Bukan data dulu ya Pak ya. ya biasanya kan terlebih dahulu diadakan dulu pengumpulan data-data tersebut. Kemudian setelah pengumpulan data kemudian diidentifikasi, kemudian akan dicari pemecahannya. Langkahnya seperti itu. Jadi pengambilan data terlebih dahulu permasalahan tersebut, kemudian diklarifikasi. Setelah diklarifikasi baru akan dicarikan solusi pemecahannya. Jadi dari akar permasalahannya diidentifikasi dulu ya Pak. Ya, betul. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya. Iya. Kira apa tuh Pak? Yang Bapak Soal anggap efektif? contoh kasusnya seperti apa ya? Kasusnya misalkan seperti kalau dilema etika kan tentang benar dan benar ya Pak. Misalkan ada salah satu siswa gitu ya, misalkan siswa itu tuh jarang masuk Pak. Untuk peraturan harusnya kan dia tidak naik kelas ya Pak ya. Namun Kalau misalnya sekian persen dalam 1 tahun ya, iya misalkan persentasenya. iya. Namun di sisi lain gitu anak tersebut membantu ibunya bekerja. Jadi dilema etika itu antara benar lawan benar. Jadi Bapak harus memutuskan salah satu dari dua keputusan yang semuanya benar. Salah satunya untuk peraturan kan Pak. Bapak menaati peraturan dengan tidak menaikkan anak tersebut karena memang kehadirannya kurang. Di sisi lain Anak ada tersebut, belas kasihan. anak tersebut membantu Bapak orang tuanya iya ya. memikirkan masa depannya anak tersebut gitu. Jadi hal-hal apa saja yang misalkan Bapak anggap efektif gitu dalam mengambil keputusan antara benar dan benar tersebut Pak. Nah ini berarti kasusnya nih di sisi lain tentang kebaikan untuk pribadi anak tersebut, Iya. untuk bersekolah. Benar. Di sisi lain anak tersebut membantu oleh orang tua. Jadi langkah yang efektif menurut saya akan lebih baik kita datangi terlebih dahulu orang tua siswa tersebut ke rumah, melakukan kunjungan rumah, kira-kira diberikan pemahaman orang tuanya bahwa siswa tersebut belum waktunya untuk bekerja membantu orang tua. Alangkah baiknya orang tua itu diberikan pemahaman dan pengertian bahwa siswa sebaiknya diberikan support untuk belajar di sekolah. Adapun bantuan siswa terhadap orang tua tersebut kan masih belum maksimal, masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana layaknya orang yang sudah dewasa. Jadi diberikan pemahaman terlebih dahulu orang tuanya dengan melakukan kunjungan rumah, diberikan pengertian dan pemahaman bahwa anak seusia sekolah tersebut masih belum bisa melakukan pekerjaan sebagaimana orang dewasa. Jadi pemahaman tersebut lebih mengarahkan kepada agar siswa lebih rajin ke sekolahnya dan diberikan support agar belajarnya lebih giat dan rajin lagi. Dengan kata lain pendekatan personal ya Pak ya. Kalau efektifnya itu pendekatan personal. Dicari kira-kira akar permasalahannya itu apa. Ya. Baik Bapak, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangan itu biasanya kepentingan
pribadi itu biasanya yang paling agak susah untuk dipahami dan diberikan pemahaman. Jadi untuk dalam hal ini jika muncul permasalahan ya sudah tentu diadakan identifikasi terlebih dahulu apakah ini mengandung unsur kepentingan pribadi atau untuk kepentingan umum. Jadi tidak lepas dari masalah itu kepentingan pribadi apa bukan. Jadi apa tadi pertanyaan? Tantangannya ya. dalam Bapak mengambil keputusan. Biasanya permasalahan itu bagi siswa atau orang yang melakukan permasalahan yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi itu akan susah untuk diterima. Jadi terlebih dahulu kita akan memberikan pengertian dan pemahaman tersebut kepada pribadi yang bermasalah tersebut agar supaya bahwa kepentingan lebih banyak itu yang harus diprioritaskan, yang harus diutamakan. Jadi tantangannya itu ya manusia atau siswa yang mempunyai kepentingan. Jadi diadakan pemahaman terlebih dahulu siswa yang bermasalah tersebut agar supaya bahwa pemahaman kepentingan pribadi itu harus diutamakan terlebih dahulu kepentingan umumnya, kepentingan bersama. Baik Bapak, terakhir nih, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus 5-3? Apakah langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan? Jadwal pemecahan masalah ya. Iya, apakah langsung itu diselesaikan di tempat, apakah nanti nunggu dulu? Selama ini yang sudah saya lakukan itu biasanya tidak berdasarkan jadwal. Jadi kasus itu muncul kapan dan kira-kira kasus ini perlu pemecahan sesegera mungkin atau tidak. Iya. Itu yang biasanya yang perlu diprioritaskan itu adalah kasus yang harus segera mungkin diselesaikan. Jadi jadwalnya adalah permasalahan yang harus cepat diselesaikan. Jadi jadwal atau rencana mah ya biasanya itu spasial spontan aja. Jadi kalau misalkan ada kasus yang memang segera harus diselesaikan, Cepat Bapak diselesaikan, harus jangan sampai menghambat waktu yang akan datang. Baik Bapak, untuk bantuannya sendiri, Bapak biasanya adakah orang yang dapat membantu Bapak di dalam merumuskan suatu keputusan gitu? Oh iya, berkaitan dengan ahli ya. Ya. Biasanya dalam pemecahan kasus ini ya tergantung kasusnya kasus tentang apa. Kalau misalnya kasus tersebut berkaitan dengan tingkah laku, akhlak, atau tutur kata, itu biasanya saya akan mencari bantuan terhadap guru agama. Atau kalau memang di sekolah saya sudah ada guru BP dan kebetulan tidak ada, jadi manfaatkan saja guru agama. Jadi sebagai perencanaan. Ada orang luar Bapak, misalkan seperti komite atau pengawas sekolah untuk dalam membantu Bapak untuk pengambilan keputusan ini? Ya, kan tadi sudah saya katakan bahwa masalah itu tergantung masalahnya seperti apa. Kalau misalnya berkaitan dengan sikap tingkah laku siswa di sini, jadi kami minta bantuan kepada guru agama. Tapi kalau misalnya permasalahan itu berkaitan dengan pihak luar, misalnya dengan kenakalan remaja atau dengan lingkungan di sekolah, maka kami akan minta bantuan terhadap komite sekolah dan orang tua wali murid. Baik Bapak, luar biasa sekali nih. Saya dapat pembelajaran yang banyak sekali dari percakapan kita hari ini, dan semoga menjadi sebuah pembelajaran juga untuk saya ke depannya Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, itu saja Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.